Halo sobat, kembali lagi ketemu dengan saya di video ini dan channel ini ya. Kali ini saya mau informasikan ya bahwasanya Ratu Adil itu melakukan sesuatu dengan hikmat. Ratu Adil melakukan sesuatu dengan hikmat. Jadi Ratu Adil itu bukan tipe orang yang asal-asalan melakukan sesuatu. Ratu Adil itu bukan tipe orang yang seenaknya sendiri bertindak sesuatu. Semua yang dilakukan Ratu Adil, semua yang ditindakkan Ratu Adil, semua yang diucapkan Ratu Adil, semuanya sudah dia pikirkan, semuanya sudah memiliki hikmat gitu. Jadi Ratu Adil itu tipe orang yang berpikir. Jadi dia itu sebelum melakukan sesuatu, dia berpikir matang terlebih dahulu. Jadi semuanya dilandasi atas dasar hikmat. Dan perlu diketahui, hikmat jauh lebih bisa diandalkan karena hikmat itu adalah tuntunan Tuhan. Hikmat itu adalah tuntunan Sang Maha Kuasa. Orang cerdas bukan orang berhikmat, orang pintar bukan orang berhikmat. Tapi orang berhikmat sudah pasti cerdas, pintar. Tapi orang pintar dan orang cerdas belum tentu berhikmat. Karena kepintaran dia, kecerdasan dia belum tentu datang dari Tuhan. Tapi orang-orang berhikmat sudah pasti dia pintar dan cerdas. Karena sudah sangat jelas dalam Alkitab bahwasanya hikmat tinggal bersama-sama kecerdasan. Jadi orang yang berhikmat dia tuh orang cerdas dan orang pintar. Dan hikmat ini mengarahkan seseorang menjadi bijaksana, menjadi bijak, berkarisma, mengubah cara pandang, pola pikir, pola hidup orang itu. Karena apa? Ada hikmat di dalam orang itu. Jadi orang pintar, orang cerdas itu belum berhikmat loh. Bisa saja kepintaran dia, kecerdasan dia datang dari dunia, oke? Tapi orang yang berhikmat sudah pasti dan tentu dia orangnya cerdas dan pintar, orangnya pandai. Dan Ratu Adil melakukan sesuatunya atas dasar hikmat. Dimana kita perlu tahu seperti halnya di dalam Amsal pasal 19 ayat kedua. Amsal pasal 19 ayat kedua. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi seseorang itu kalau mau berbuat sesuatu, kalau mau melakukan sesuatu, kalau dia mau berkarya sesuatu, dia harus memiliki pengetahuan, dia harus memiliki landasan atas dasar imannya, pengetahuan dia. Dia itu harus punya pemahamannya, punya landasannya, punya ilmunya dulu, baru dia mau praktek. Karena apa? Segala perbuatan, segala kerajinan pun, segala praktek tanpa dasar ilmu, tanpa dasar pemahaman, tanpa dasar pengetahuan, semuanya akan sia-sia. Orang itu bisa praktek karena apa? Dia punya ilmu, dia punya pengetahuan, dia punya pemahaman. Begitu pula Ratu Adil. Ratu Adil itu kalau melakukan sesuatu, dia bertindak sesuatu, memutuskan sesuatu karena apa? Dia punya pemahaman, dia punya pengetahuan. Dan saya ajak kalian, kalau kalian berbuat sesuatu, kalian harus punya ilmu, kalian harus punya pemahaman, kalian harus punya pengetahuan. Oh iya, kalau aku berbuat seperti ini tuh dasarnya apa? Dan sebab akibatnya harus dipikirkan dulu. Ada api, ada asap, ada sebab, ada akibat, harus dipikirkan dulu. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Dan kalau kalian melakukan sesuatu itu harus sabar. Jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa. Ibaratnya kita buat adonan kue. Ibaratnya kita buat adonan kue ya. Kita ambil cetakannya, kita adon kuenya, kita kasih tepung, telur, bumbu ya, kita adon. Kalau kita tergesa-gesa, kita ambilannya tuh tergesa-gesa, ambil bumbunya, ambil peralatan yang lain tergesa-gesa. Akhirnya apa? Kita nggak tahu. Siapa tahu ada garam yang masuk ke dalam adonan kita.
Siapa tahu mericanya terlalu banyak di dalam adonan kita. Masa adonan pakai merica gitu ya? Kita nggak tahu, udah kebacot diaduk-aduk. Langsung kita masukkan ke dalam oven. Kita masukkan ke dalam oven ya. Kita tunggu bareng matang. Setelah sudah jadi, sudah selesai, kita cicipi masakan kita. Kita cicipi hidangan kita. Kita cicipi usaha kita. Ternyata rasanya jauh dari apa yang kita bayangkan. Rasanya tidak seperti apa yang kita implementasikan. Implementasi kita itu rasanya tuh enak, rasanya manis, mantep, enak. Ternyata rasanya pedes merica. Apalagi kalau mericanya itu merica yang hitam gitu ya. Ditambah lagi kalau ada asin-asinnya karena ada garam yang masuk gitu ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, nanti hasilnya itu nggak baik kalau tergesa-gesa. Dan kalau kita melakukan sesuatu tanpa pemahaman, tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, jadinya hambar, jadinya sia-sia. Tiwas buat adonan kue, waktunya sudah banyak, nunggu matang juga, sudah perutnya keroncongan, lalu sudah sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata udah nggak punya pengetahuan, asal-asalan, jadinya nggak enak, bubrah, jadinya ambiar. Karena apa? Nggak ada pengetahuan. Sudah nggak ada pengetahuan, nggak ada ilmu, nggak ada pemahaman, ditambah lagi tergesa-gesa, babak bunda jadinya. Kalau kita melakukan sesuatu, kita itu harus punya dulu ilmunya, kita harus punya dulu pemahamannya. Oh, aku tahu ini tuh caranya seperti ini. Dan kita jangan tergesa-gesa, kita harus benar-benar tahu dulu gitu. Seperti halnya orang-orang yang berhutang. Kalian tahu orang-orang yang berhutang? Orang-orang yang berhutang, mereka adalah orang-orang yang tidak punya pengetahuan dan tidak sabar. Mereka tergesa-gesa. Karena apa? Mereka nggak punya uang. Mereka nggak punya uang, nggak pegang uang, tergesa-gesa. Gimana caranya aku punya uang? Bagaimanakah caranya aku bisa pegang uang gitu ya? Dia tergesa-gesa supaya bisa punya uang. Wah, utang aja. Utang kan enak, tinggal ngomong jadi uang gitu ya. Memang ya, kita tuh perlu sadari ya. Kita tuh sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita tuh harus perlu sadari. Kita harus perlu menyadari hutang seakan-akan menawarkan jawaban instan. Dengan kita berhutang itu seakan-akan menawarkan jawaban instan. Oh, kita nggak punya uang, jawabannya adalah hutang. Memang hutang itu seakan-akan menawarkan jawaban yang instan, namun akan menimbulkan konsekuensi serius untuk keuangan kita. Bukan keuangan kita ya, keuangan Anda. Karena saya tidak punya utang dan saya tidak mau berhutang. Jadi hutang itu seakan-akan memberikan jawaban instan, namun akan menimbulkan konsekuensi serius di dalam keuangan kamu, di dalam keuangan Anda. Banyak orang yang berhutang akhirnya apa? Babak bundas, berantakan, ambiar. Karena apa? Konsekuensinya itu loh yang serius. Dia menjadi orang kere karena apa? Berhutang. Saya mengajak Anda, jangan pernah berhutang. Jangan pernah berhutang. Dan jikalau Anda punya utang, prioritaskan utang Anda. Prioritaskan utang Anda supaya utang Anda segera selesai, segera lunas. Itu ulasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.